Luzumul jamaah di antara karakteristik para sahabat adalah senantiasa mereka mengikuti apa yang menjadi keputusan Nabi dan juga para sahabat yang menjadi ahlul halli wal aqdi atau para qadhi atau para hakim di masa sahabat. Apapun keputusannya mengikuti. Okay? Nah, kalau kita, bagaimana caranya untuk mengikuti atau untuk meniru para sahabat tersebut? Maka paling tidak yang paling mungkin kita amalkan adalah mencari komunitas sholih bersama kafilah orang-orang sholih. Paling tidak ketika kita salah mereka mengingatkan, ketika kita keluar dari rel kebaikan, rel kebenaran, mereka akan senantiasa membawa kita untuk kembali kepada kebaikan dan kebenaran. Nasihat, ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Tanpa nasihat berarti nggak ada agama. Tanpa agama kehidupan akan sia-sia. Panjang sebetulnya, kita singkat. Yang kedua, karakteristik para sahabat diantaranya adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Auza'i bahwa para sahabat itu senantiasa melaksanakan yang disebut dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, terbiasa sholat tahajud, tidak pernah absen dari sholat duha, zikir pagi dan sore terus dilaksanakan, dilantunkan sebagai tameng dari jahatnya syaitan. Kemudian juga apapun aktivitas itu pasti diawali dengan niat dan doa. Jadi dalam Islam aktivitas apapun ada doanya. Naik kendaraan, wonten doanipun. Masuk masjid, keluar masjid ada doanya. Pemuda-pemudi yang baru menikah, habis akad menikah, habis ijab kabul ada doanya. Ngerti nggih Pak Bu? Ada doanya. Kemudian orang tua yang menghendaki anaknya soleh-solihah ada doanya. Anak yang menginginkan birrul walidain, menginginkan kebaikan kepada kedua orang tuanya, diajarkan doanya apa. Seluruh aspek kehidupan itu tercover dengan syariat, komplit. Maka agak aneh kalau ada yang kemudian meragukan Islam, padahal semua tatanan kehidupan manusia sudah komplit satu paket dengan syariatnya, dengan tata caranya. Indahnya Islam sampai pada tahapan sholat saja, amal ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat, itu pun diajarkan oleh Nabi dan dengan berbagai macam bentuk dan juga gerakannya. Sehingga ini rahmat, ini bentuk kasih sayang Allah. Di dalam perbedaan, di sana ada kekuatan. Dalam mazhab Syafi'i, menggunakan sholat subuh menggunakan qunut. Dalam mazhab yang lain tidak menggunakan. Yang kunut tidak yang kunut itu sama-sama sah sholat subuhnya. Itu indah, tidak saling menyalahkan. Kemudian dalam mazhab Syafi'i niat itu dilafalkan sebagai penegasan. Kawantan usolli sholata, atau ada nawaitu shauma ghadin an. Dalam mazhab Syafi'i itu diajarkan sebagai penekanan, penegasan terhadap amalan yang akan dilakukan. Dalam mazhab yang lain tidak, ya berarti saling berlapang dada bersalamatut sadar. Karena